Halo, kembali lagi pada modul ekosistem untuk biologi kelas 10. Kita akan masuk ke section 2 yang membahas mengenai interaksi antara komponen-komponen ekosistem. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya yaitu mengenai interaksi netral dan predasi. Pada pertemuan kali ini, saya akan fokus untuk menjelaskan mengenai interaksi yang bersifat parasitisme dan mutualisme. Nama saya Ervina dan saya akan menjadi tutor kalian untuk video kali ini. Silahkan disimak videonya. Video ini memiliki sasaran pembelajaran tentang parasitisme dan mutualisme, yaitu merupakan interaksi yang terjadi antar organisme di dalam ekosistem. Sasarannya juga untuk agar para mahasiswa dapat menjelaskan dan memberikan contoh yang tepat mengenai interaksi jenis ini, yaitu parasitisme dan mutualisme. Ini adalah outline dari video kali ini. Kita akan mempelajari mengenai interaksi antar komponen dalam ekosistem, khususnya yaitu interaksi yang bersifat parasitisme dan mutualisme. Perlu diingat bahwa di dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Sekali lagi, komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup dan komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup. Dan dua komponen ini mereka akan saling berinteraksi satu sama lain. Terdapat dua jenis interaksi di dalam ekosistem, yaitu interaksi antara biotik dan biotik dan interaksi antara biotik dengan abiotik. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai interaksi antara biotik dengan dan salah satunya adalah interaksi yang bersifat parasitisme. Bagaimana sih jenis interaksi ini? Mari kita pelajari bersama. Parasitisme merupakan hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Jadi mereka misalkan saja spesiesnya satu adalah kucing dan spesies lainnya adalah anjing. Jadi spesiesnya harus berbeda ya. Kemudian ciri khas dari parasitisme adalah salah satu organismenya hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya. Sehingga simbiosis parasitisme ini bersifat merugikan, terutama bagi inang. Atau sifat lainnya adalah salah satu organisme akan diuntungkan karena menumpang hidup dari organisme lain. Sementara salah satu organisme pasti akan dirugikan. Mari kita lihat contohnya. Contohnya misalkan saja adalah pohon benalu dengan inang atau nyamuk Anopheles dengan manusia, di mana salah satunya akan menumpang hidup dan mengambil makanan dari inangnya untuk dapat bertahan hidup. Mari kita lihat jenis-jenis atau contoh interaksi parasitisme. Misalkan saja nyamuk demam berdarah atau Anopheles yang menjadikan manusia sebagai inang dari telur-telur mereka atau inang dari mereka, sehingga merugikan manusia karena nyamuk Anopheles akan menghisap darah dan mendapatkan makanan dari manusia, sementara manusia akan menjadi sakit dikarenakan demam berdarah tersebut. Kemudian contoh yang kedua adalah kutu pada binatang. Kutu-kutu ini mereka dapat hidup pada bulu-bulu binatang dan mengambil nutrisi dari kulit binatang. Akan tetapi kutu-kutu ini akan bersifat sangat mengganggu bagi binatang yang ditumpanginya. Atau dengan kata lain, salah satu pihak akan diuntungkan sementara pihak lainnya akan dirugikan. Ada lagi yang kita sebut dengan interaksi mutualisme. Mutualisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dan mereka saling menguntungkan kedua belah pihak. Wah, berbeda sekali ya. Pada sebelumnya tentang parasitisme, salah satunya pasti dirugikan dan salah satunya diuntungkan. Sementara untuk mutualisme ini, kedua organisme akan saling menguntungkan satu sama lain. Sebagai contoh, bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan atau bunga dan lebah. Mari kita lihat lebih lanjut apa dari interaksi mutualisme ini. Misalkan saja kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu yang hinggap di bunga akan mendapatkan madu atau nektar dari bunga tersebut, sehingga kupu-kupu akan mendapatkan makan. Di samping itu, bunga pun akan sangat terbantu sekali karena kupu-kupu yang datang akan membantu proses penyerbukan.
Sehingga pada hal ini terjadi simbiosis yang sangat menguntungkan satu sama lain, yaitu kita sebut dengan mutualisme. Contoh lainnya adalah ikan badut atau dengan anemon laut. Ikan badut sering dijumpai berada di antara anemon laut. Hal ini sangat membantu ikan anemon atau ikan badut karena ikan badut ini mendapatkan perlindungan dari mangsanya, yaitu ikan-ikan yang lebih besar. Sementara anemon laut sendiri mendapatkan keuntungan dari sisa-sisa makan yang dimakan oleh ikan badut. Sehingga kedua makhluk hidup ini, baik ikan badut dan anemon laut, mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, jenis simbiosis seperti ini kita sebut dengan simbiosis mutualisme. Nah, sudah jelas ya. Di dalam video ini saya sudah menjelaskan mengenai interaksi antara biotik dan biotik dan interaksi yang terjadi antar organisme. Sudah dijelaskan secara gamblang apa itu interaksi parasitisme beserta contoh-contohnya dan apa itu interaksi mutualisme beserta contoh-contohnya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan kontak saya via email saya dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.